Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel yang tidak pernah takut menyuarakan yang tersirat, yang terselubung, dan yang tersangkut di balik layar politik Indonesia Maret 27. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat, tetap waras, dan tetap bisa membedakan mana drama, mana fakta, dan mana yang cuma jualan buku ya. Nah, kita mulai dari satu momen yang jujur saja ya, ini bikin kita semua tepuk jidat teman-teman, ketika Roy Suryo, mantan menteri yang sekarang lebih aktif sebagai komentator segala hal kecuali dirinya sendiri ya, berfoto dengan Michael Sinaga dari Sentana. Dia nyeletuk, inilah YouTuber calon tersangka pertama. Gimana ini Roy Suryo? Itu kan teman sendiri ya, kok dijebak pakai prediksi kriminal ya. Ini bukan ramalan Mbak Yu, ini jebakan Batman versi intelektual. Atau mungkin Roy Suryo sedang audisi jadi cenayang politik ya. Kalau ya, kita doakan semoga lulus di season berikutnya ya. Lanjut ke episode berikutnya, Roy CS alias RRT, Roy Rismond Tiva, yang katanya mau launching buku di UGM. Tapi sayangnya diusir, bukan ditolak secara akademik, tapi secara atmosfer. UGM-nya adem-adem saja, merekanya yang panas ya. Dan kita akan dengar curhatan dari Tiva. Tapi sebelum itu, saya mau tanya satu hal. Apakah bohir mereka sudah kehabisan dana ya? Soalnya tiba-tiba buku omon-omon ya, mereka dijual dengan harga yang fantastis. Bukan harga rakyat, tapi harga sultan ya. Apakah ini strategi baru ya, dari membongkar ijazah ke menjual harapan palsu ya? Atau mungkin mereka sedang uji coba pasar. Siapa yang cukup percaya untuk membeli buku yang isinya dugaan ya, bukan data ya. Dan jangan salah teman-teman, ini bukan sekedar jualan buku. Ini soal bagaimana mereka memanfaatkan pendukungnya yang dulu teriak bongkar ijazah, sekarang disuruh beli buku bongkaran itu ya. Pertanyaannya, apakah ini perjuangan atau pencarian keuntungan ya? Silakan Anda berpikir sendiri teman-teman. Kalau perjuangan, kenapa harus bayar mahal? Kalau pencarian kebenaran, kenapa harus dijual ya? Atau mungkin ini adalah bentuk baru dari crowdfunding politik, tapi sayangnya tanpa transparansi, tanpa akuntabilitas, dan tanpa logika. Teman-teman, kita geser sedikit ke istana ya. Di upacara 17 Agustus kemarin, Megawati tidak hadir, dan Opu Luhut pun berkomentar. Komentarnya ya seperti biasa, diplomatis tapi penuh kode. Seolah-olah bilang, kami tahu Bu, kenapa Bu Mega tidak datang, kami tidak akan bilang. Dan kita semua tahu, kalau Luhut bicara, itu bukan sekedar komentar, itu sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang digodok, entah di dapur politik atau di microwave kekuasaan. Nah, ini dia klimaknya, debat antara Prof. Kuncoro dan Rismond ya. Dan jujur saja teman-teman, Rismond babak belur ya. Profesor Kuncoro dengan tenang dan penuh data membongkar satu persatu argumen Rismond tentang keaslian ijazah, tentang prosedur, tentang logika hukum. Dan Rismond hanya bisa tersenyum kecut. Karena ketika data bertemu dengan dugaan, yang menang bukan yang paling keras, tapi yang paling jelas. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar satu hal ya. Politik itu bukan sinetron, tapi kadang pelakunya lebih dramatis dari artis FTV. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang sadar bahwa di balik buku, di balik debat, dan di balik foto-foto calon tersangka ada narasi yang harus kita kupas dengan logika, bukan emosi, dengan data, bukan dugaan. Dan ingat, di Maret 27 kita tidak hanya menonton, kita menguliti, kita menyindir, kita tertawa, tapi kita juga berpikir. Jadi selaku YouTuber calon tersangka. YouTuber calon tersangka, YouTuber calon tersangka teman-teman, sambil memegang buku omon-omon. Buku ini tuh isinya kayaknya penelitian abal-abal gitu ya kan. Nah, jadi nasihat saya kalau panggilannya hari Jumat nggak usah datang, minta penundaan hari Senin. Oke, yang mau foto bareng dengan banner, ya lagi-lagi banner tadi belum kita buka, nanti di Boulevard.
ya di depan. Ya memang Banyak kali pun cerita kawan ini. Wah, ini harus ada klarifikasi dari pihak UGM tertulis ini. Iya. Kenapa tidak boleh gitu kan? Iya. Kita ini saya minta nanti dari Kompas. Tidak bisa, UGM tidak membolehkan. Tidak bisa. Iya, saya tidak memperbolehkan bukan UGM-nya sekali lagi, tapi rektornya. Rektor. Bukan UGM. Kalau UGM itu mohon maaf, ada yang namanya Majelis Wali Amanat. Asik. Ada yang namanya Senat Akademik. Asik. Terus ada baru rektor, wakil rektor dan lain sebagainya. ya nanti kita Tentang pelarangan ini bukan dari Majelis Wali Amanat, saya kira tidak. Oke. Senat Akademik, saya kira tidak. Hanya beberapa oknum-oknum yang tidak berani atau mengembik Alah, kepada banyak sumber kali daya. cerita kawan ini. Manajemen UC itu mengatakan itu dari pihak manajemen UC UGM. Nah. Seharusnya begitu. Iya. Tapi tadi teman-teman saksikan waktu kita masih ada acara di ruangan meeting, itu juga kami harus selesai 15 menit lagi, bayangkan. Iya, para tamu kita yang betul-betul ya menyempatkan diri, meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk hadir di sini aja, mosok harus dibatasi untuk kemudian. padahal tadi makannya bayar ya. Oh bayar, kami aja ditagih ini, dikira mau melarikan diri. Iya, kita ditagih itu. Tampang-tampang kalian memang seperti itu mungkin. Dikira nggak mau bayar, dikira ada bohirnya gitu ya kan. Kalian main keluar-keluar aja tuh, nyelonong-nyelonong aja mungkin keluar, makanya ditagih, bayar makanya cepet. Yakinkan orang kalau kalian mau bayar gitu. Dan tadi mereka mengkambing hitamkan rektor UGM karena rektor UGM mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ya mereka hanya menyerang orang-orang yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, teman-teman. Itu doang sasaran mereka tuh. Sampai dikejar-kejar ini. Belum pernah loh saya makan di restoran diusir 15 menit lagi harus keluar kau ya gitu. Ya sudah makan minumnya ditagih, AC-nya dimatikan, lampunya dimatikan. Waduh. Buku nggak boleh ada di atas meja, banner nggak boleh dibentangkan. Masih anak UGM asli loh. Iya. Gimana nih Bu Dokter, apa kita kasih bintang 1 di review Google review? Ya, setuju kita satu. Wah, ini saya bukan memprovokasi ya, tapi kan ini semoga kampus-kampus di Jogja meskipun bukan UGM mau ya Pak ya. Oh iya, UI biasanya. UI. 400.000 berwarna, apa namanya Lux. Kalau yang ekonomi standar itu 250.000. Bentar, yang pertama tadi 400.000 atau 500.000 teman-teman? Kita balikin bentar ya. Tadi saya nggak terlalu denger tuh. Itu berapa harganya tadi tuh? Masih ya, tapi kan ini semoga kampus-kampus di Jogja meskipun bukan UGM mau ya Pak ya. Oh iya, UI biasanya. UI. 400.000 berwarna, 400.000. apa namanya Lux. Kalau yang ekonomi standar itu 250.000. 250.000. Semua terjangkau. Per buku. Ini berarti ada 3. Tadi satu 700 halaman. Baru make up, baru contoh. Oh, satu bukunya 700 halaman. Sebetulnya ini bisa 3 buku, Bu. Kita Mahal banget. Jadi beli 1 gratis 2. Itu kontak ke buku nggak mungkin. Kita akan display, tapi tidak kita titipkan ke. Tapi kan nanti kami titip juga. UGM mana? Nomor HP-nya. Oh iya. Apa bisa catat? Oh iya ya. 400.000 dan juga 250.000. Orang ini kehabisan duit apa gimana? Apa nyari duit dia? Tapi mungkin saya sarankan bikin website aja Bu. Oh ya, nanti kita landing page ya. Kita bikin websitenya aja nanti supaya siapapun bisa beli di misalkan bukuijazahpalsu.com. Perlu diketahui ya, gampang. Bapak dan Ibu, kami tidak komersial. Harga itu untuk mengganti biaya cetak, Tidak komersial. dan biaya Ala alibi ya kan? Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini, nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Apalagi RRT, Roy Rismontiva, nggak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Apalagi Anda ini yang kerjanya ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Mana Anda bisa membuktikan? Oh, melihat saja tidak pernah. Melihat saja tidak pernah. Kalau begitu, saya juga yakin bahwa si Tompel tidak punya otak. Karena saya juga belum pernah melihat otaknya si Tompel tuh. Jangan-jangan kepala si Tompel kopong nggak ada isinya. Ngeri emang DJ Panci ya. Asik. Informasinya agak kurang valid ya. Sebenarnya
yang terjadi adalah kami tetap di UGM, di UC Resto, ya UC UGM, ya University Club UGM, tetapi kami tidak diizinkan menggunakan meeting room-nya. Jadi kami sudah DP 1 juta. Setelah itu isunya ada Polsek Bulak Sumur UGM dan Lidik UGM itu melarang kami untuk menyelenggarakan konvers terkait dengan terbitnya atau soft launchingnya buku kami yang berjudul Jokowi White. Artinya nggak sempat di launching karena dilarang, terus berhenti di tengah jalan seperti itu atau gimana? Tetapi akhirnya di kafenya yang tidak khusus untuk meeting roomnya, di kafenya saja begitu. Nah, apa yang terjadi juga kami merasa diintimidasi juga karena listriknya sengaja dimatikan. Di menit keberapa listrik dimatikan, lampu dan AC katanya ya? Mulai ada sejak awal itu ya. Bayar makanan makanya. AC juga dimatikan, jadi kami panas-panasan dan gelap-gelapan di sana, begitu Mbak. Oke, tapi izinnya sendiri itu diurusnya sejak kapan? Dan apakah sudah menerima bukti bahwa izin tersebut valid? Ini kan cuma soft launching proses akademik saja, Mbak. Jadi sifatnya kan pertemuan ini sebenarnya pertemuan. Ya, satu ya, pertama dari sisi kenapa kita tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang sangat normal ya, sangat lazim bagi kita semua rakyat Indonesia di tempat umum ya. Ini kan tempat umum, tempat milik umum, di mana kita juga mendapatkan kewajiban untuk melakukan pembayaran makanan dan minuman, tetapi kita dilarang untuk datang. Itu kan aneh sekali gitu ya. Kalau seperti itu ya ditutup aja UC ini untuk umum. Curhat coffee shop, kemudian UC kemudian klub, kemudian hotel ini kan digunakan untuk umum, bukan untuk kalangan internal UGM. Ya tapi bukan untuk kalian yang nyebarin omon-omon, nyebarin propaganda murahan gitu, bukan buat kalian itu. Sebuah pertanyaan. Dan kemudian tuh ada undang-undangnya loh ya. Jadi UGM dalam hal ini ketika melakukan pelarangan terhadap kegiatan kami kumpul-kumpul seperti ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kami sudah booking, kami sudah melakukan pembayaran, ya. Tapi memang ya uangnya katanya mau dikembalikan. IKN lanjut apa enggak? Lanjut. IKN lanjut apa tidak? Lanjut. Hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-80 di IKN. Terima kasih atas kunjungan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, mendukung pembangunan IKN. Oke? IKN lanjut apa enggak? IKN lanjut apa tidak? Ya, mohon doanya. Saya ditugasi oleh Bapak Presiden dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 tahun harus bisa menyelesaikan gedung-gedung DPR, MPR, MK, MA semua, sehingga 2028 kita akan menjadi benar-benar ibu kota negara. Okay? Ya. Terima kasih, Pak. Mohon doanya. Keren. Saya pikir seperti saya katakan tadi, kekompakan itu menjadi kunci ya. Jadi ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Presiden sendiri. Kan ini 3 presiden yang terpilih. Yang dipilih pertama rakyat. dulu saya kira Pak SBY, yang kedua Pak Jokowi, yang ketiga sekarang Pak Prabowo. Jadi saya kira satu momen yang bagus untuk menunjukkan kepada rakyat kita ini bahwa kita di satu. Kompak. Tapi bukankah lebih bagus kalau lengkap gitu presiden terdahulu yang ya memang kita berharap lengkap, tapi mungkin Ibu Mega berhalangan ya enggak apa-apa. Ya, yang dipilih-pilih rakyat aja gitu ya kan Pak ya. Yang nggak dipilih rakyat, yang ditunjuk-tunjuk itu ya mungkin nggak perlu lah ya. Nggak perlu kan? Ya gimana menurut kalian? Nggak perlu kan? Yang dipilih rakyat-rakyat aja ini yang hadir. Kenapa apa yang dikatakan oleh Prof. Kun ini tidak dikatakan oleh kampus, rektor, sehingga persoalan ini tidak perlu dibawa terlalu jauh. Tadi Prof sudah mengatakan mungkin tidak mau karena ini soal privacy, tapi kan ini udah jadi urusan publik. Apakah Anda juga memiliki penilaian bahwa harusnya pihak rektorat UGM langsung menjelaskan ini secara rinci? Kalau saya ada hal yang lain, mungkin dari mereka itu punya buat apa ini mereka lakukan. Mungkin di universitas tidak bisa melihat untuk kepentingan apa. Apakah hanya untuk kepentingan pertanyaan Bang Rismon? Untuk menghentikan supaya ini gitu tidak terus-menerus menjadi polemik yang menghabiskan energi. Sekarang ini tidak usah dipermasalahkan aja, tidak ada masalah. Tapi ketika ini masih diorkestrasi terus ya kan jadi masalah. Saya nggak setuju dengan orkestrasi itu seolah-olah ada partai politik atau pendana. Oh tidak, Rob, orkestrasi itu bukan seperti itu. Saut menyaut
apa informasi itu orkestrasi. Jadi maaf kalau Anda mengatakan orkestrasi itu hubungannya dengan politik, tidak. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Saya tidak mau tentang berbicara kalau keterbukaan urusan informasi publik, Prof. Ijazah yang telah dipakai untuk mendapatkan jabatan publik itu adalah milik Kesel publik. Prof Kuncoro ya kan. Saya adalah warga negara pembayar pajak dan Joko Widodo telah menggunakan ijazahnya tersebut setidaknya 2 kali tahun 2014 dan 2019 untuk mendapatkan jabatan presiden. Bentar nih Rismon, bentar. Anda, S3 Anda asli nggak? Anda kan menggunakan S3 Anda untuk menjadi dosen dan mendapatkan mungkin gaji tunjangan. Apakah Anda tidak seperti yang Anda katakan barusan tadi? Rismon, apakah Anda tidak mendapatkan keuntungan dari ijazah Anda yang sekarang diduga palsu, yang dibongkar di iNews kemarin? Coba jawab Rismon, jangan Pak Jokowi mulu yang kau serang. Ijazah gimana? Sekarang pertanyaannya, Jokowi bertanggung jawab harusnya menunjukkan kepada kita semua sebagai warga negara pembayar pajak bahwa ini loh ijazah yang saya pakai untuk mencapai jabatan presiden. Oke, itu bukan urusan saya. Urusan Anda adalah nomor 14 ijazah tahun palsu. 2008. Tapi bukan urusan saya, hak mengeluarkan itu bukan saya. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan. Tugas saya mementarkan ijazah palsu. Karena itu terkait dengan alma mater. Dari mana Pak Profesor Kuncoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Loh tadi saya bilang. Apanya? Dia itu kuliah di UGM. Teman-temannya membuktikan. Saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkrip semuanya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Transkripnya ada. Akhir. Tulisan tangan. Itulah tadi. Nilainya Anda tadi selalu memancing saya pada tulisan tangan. Tapi persoalannya adalah makanya kalau Profesor Kuncoro benar-benar melihat transkrip nilai sebentar, asli saya tanya pada nilainya tulisan tangan atau ketik? Anda percaya Jokowi kuliah mesti tidak percaya. Karena ada konsep Anda pembenaran. Agar Anda benar kemudian itu tidak diakui. Tetapi sekali lagi, yang mengatakan bahwa Jokowi kuliah itu bukannya saya. Dosen mengatakan, mahasiswa temannya mengatakan. Kalau gitu loh. keterangan KKN dia ikut itu bernilai KKN. sama dengan keterangan yang didapatkan oleh Profesor Sofyan Effendi, beberapa profesor rekannya dan mantan dekan fakultas sumber datanya mantan kan dekan berbeda. Fakultas Kehutanan. Itu loh. Mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM diwawancarai oleh Profesor Sofyan Effendi mengatakan Jokowi tidak pernah diuji skripsinya. Mana bukti rekamannya? Tidak ada tanda tangan penguji di skripsinya. Mana bukti wawancaranya? Mana bukti wawancaranya? Ada tidak skripsi tanpa lembar pengesahan penguji? Anda pertanyaan saya tanya. Iya. Di UGM ada berapa cara pengujian seperti itu? Di Kehutanan ada berapa cara? Anda tahu, hanya mengatakan skripsi. Ada ujian skripsi, ada ujian pendadaran. Mampus kawan. Begitu? Ada data siapa ujian skripsi, pendataan ada. Nilainya mungkin di situ jelek. Tapi ketika pendadaran dia memertekan dengan baik, nilainya bisa menjadi baik dan lulus. Setelah ujian skripsi. Ada ya? Ada dilakukan pendadaran. revisi kan? Direvisi karena pendadaran. Dilakukan revisi, lalu mendapatkan lembar pengesahan penguji. Dia ada pendadaran. Kemana lembar pengesahan penguji pada skripsi Joko Widodo? Yang saya tanyakan langsung 15 April 2025 kepada Profesor Wening, memang tidak ada. Sorry, saya akan membela Wening. Anda selalu mencari slip of tongue. Bentar, sebelum lanjut ya, saya juga agak keselit si Rismon nih. Dia ngomong lembar pengesahan Pak Jokowi nggak ada. Padahal teman-teman, Joshua Sinambela sudah mendokumentasikan puluhan skripsi tahun 85 angkatannya Pak Jokowi. Angkatan lulus Pak Jokowi. Dan setengah dari dokumentasi Joshua Sinambela itu memang mirip dengan punya Pak Jokowi. Tidak ada lembar pengesahannya teman-teman. Nggak ada. Dan menurut keterangan dari teman kuliah Pak Jokowi, ketua angkatan Pak Jokowi tahun 80, itu mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah lembar berita acara ujian, dan di situ ada tanda tangan penguji, dosen, dan juga nilainya. Dan ketika setelah ujian skripsi, ini menurut keterangan dari ketua angkatan Pak Jokowi ya, itu kan mahasiswa disuruh untuk revisi. Nah terkadang revisi itu langsung saja diserahkan ke pihak kampus, pihak
perpustakaan dan juga pihak fakultas. Tanpa ada tanda tangannya waktu itu, teman-teman. Waktu itu, kata Ketua Angkatan Pak Jokowi. Satu kesalahan. Kenapa dia mengatakan fakultas kedokteran? Di mana-mana muncul itu bukan saya, Prof. Itu bukan saya. Tapi kelompok Anda mengatakan seperti itu. Dan itulah yang saya katakan orkestrasi Kembali tadi. ke topik tadi. Itu loh. Nggak usah itu. Lembar pengesahan penguji. Anda kembali ke topik tadi. Ini hubungannya dengan orkestrasi. Saya tanyakan kepada Profesor Wening. Tidak ada lembar pengesahan penguji pada skripsi atas nama Joko Widodo. Kemana itu, Prof? Memang tidak ada. Ada nggak data KKN Pak Jokowi? Belum kami temukan. Tiba-tiba Dirtipidum mengumumkan tahun 1983 KKN Pak Jokowi di Desa Wonosegoro, Kecamatan Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Dan direvisi lagi oleh Pak Jokowi menjadi tahun KKN 1985 Sekarang awal. saya tanya, Mas, apakah Bu Wening itu paham Pak Jokowi? Tidak. Dia hanya karena menjabat jabatan sebagai wakil rektor dan Anda datang, Anda tanya, harus menjawab. Betul. Tapi dia, loh, Gini, yang Prof. ngerti itu adalah fakultas. Kalau begitu ngapain diterima kedatangan kami? Lah, karena dan mereka memberikan waktu, ruang, dan tempat kepada kami. Artinya apa? Mereka sudah bersedia dong menerima kedatangan kami. Dan Anda berharap penjelasannya bisa memberikan kejelasan, juga jangan malah membuat Anda makin bertanya. Iya, kalau tapi saya tidak melihat seperti itu. Tapi pertanyaannya, apapun yang akan dijelaskan oleh pihak rektorat, Anda dan kelompoknya pasti juga tidak akan puas.